Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam langkah Muhammadiyah 1938-1940 tentang memperluas paham agama, dalam tafsirnya kita temukan subjudul agama tidak mengikat paham. Ini artinya agama tidak menyuguhkan pemahaman yang kaku atau pemahaman yang hanya pada satu perspektif. Justru agama memberi perspektif yang beragam tentang suatu hal. Hanya saja tentu keragaman perspektif ini harus mengikuti syarat-syarat yang tertentu, tidak sembarangan untuk memperluas paham agama. Sebagai contoh disebutkan di sini misalnya dalam Al-Quran kita temukan kalimat yang bersifat mujmal atau bersifat umum dan ada kalimat yang bersifat mustarak atau yang masih samar. Sebagai contoh, misalnya kalimat lamastumun nisa. Kalimat lamastumun nisa ini dari kata lamisa dapat diartikan persentuhan atau arti lain dapat diartikan hubungan suami istri. Mengapa muncul pemahaman seperti ini? Karena tidak ditemukan penjelasan yang sahih dari Nabi, apa yang disebut dengan lamastumun nisa atau kalian menyentuh perempuan. Jadi apa maksud lamisa di sini? Menyentuh. Bagi Imam Syafi'i misalnya, menyentuh itu asal seseorang bersentuhan dengan perempuan, maka wuduknya batal. Tetapi bagi Imam Hanafi, tidak seperti itu. Justru yang membatalkan wudhu itu persentuhan yang didasarkan kepada hawa nafsu. Ini kan menjadi berbeda ketika memahami lamisa pada kalimat aulamastumun nisa. Demikian juga pada salah satu kuru. Pada kalimat salah satu kuru dalam Quran yang secara bahasa diartikan 3 kali suci. Bagi Aisyah sendiri, 3 kali suci itu, salah satu kuru itu, ya artinya 3 kali perempuan telah mengalami masa suci. Sementara bagi Umar bin Khattab, 3 kali haid. Ini kan artinya, buktinya memunculkan perspektif yang berbeda ketika memahami kalimat yang bersifat mujmal atau bersifat global atau kalimat Al-Quran yang bersifat mustarak, yang bersifat samar. Dalam tafsir 12 langkah Muhammadiyah ini dipandang sebagai rahmat. Bagi umat Islam. Begitulah Al-Quran dibentangkan kepada umat Islam. Dan ini meminta kita untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba. Sama juga seperti soal kunut misalnya. Soal kunut ini sejak lama telah diperdebatkan bahkan sejak masa sahabat. Jelas sekali itu kalau kita membaca hadisnya. Hanya saja bagi Muhammadiyah kan memilih yang paling kuat dalilnya. Lalu apakah kita kalau memilih yang paling kuat dalilnya, lalu yang lemah dalilnya dikatakan salah?
sama sekali salah atau benar-benar salah, ya nggak bisa juga kita memastikan seperti itu. Jadi jangan-jangan apa yang disimpulkan sebagai dalilnya lemah, jangan-jangan itu yang benar. Allah alam bisawab. Makanya para ulama itu selalu mengakhiri pencariannya terhadap suatu hadis misalnya, atau pencarian keilmuannya dengan kalimat Allah alam bisawab. Allah yang mengetahui yang benar. Begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, kita tidak boleh jatuh kepada pemutlakan pendapat. Pemutlakan itu misalnya kalau sahih pasti benar. Kalau sahih pasti benar. Padahal sekali lagi yang membuat kriteria sahih ini kan manusia juga. Yang membuat kriteria dhaif ya manusia juga. Yang menyimpulkan bahwa ini sahih lalu yang sana dhaif ya manusia juga. Kita tidak bisa sampai kepada kemutlakan bahwa itu sungguh-sungguh benar. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.